Apa harapan para seniman yang kemarin mendukung Presiden terpilih Joko Widodo? Simak apa kata Abdi Sleng berikut ini, tapi sebelumnya ikuti penuturan para pekerja seni yang terlibat menjadi relawan. Kemenangan Joko Widodo Yusuf Kala adalah kemenangan rakyat. Kemenangan para relawan, termasuk seniman yang selama ini mendukung Jokowi JK lewat jalur kreativitas. Sebagai wujud syukur, para pekerja seni menggelar pesta 7 hari untuk kemenangan rakyat di komunitas Salihara Pasar Minggu, Jakarta Selatan sejak 17 hingga 23 Juli lalu. Ide acara 7 hari menuju kemenangan rakyat adalah karena kami sebagai warga rakyat yang tidak dalam partai, kami menginginkan pemilu yang damai, kami menginginkan pemilu yang fair, dan kami melihat bahwa hasil quick count itu kemarin masih masih ada simpang siur ya. Lalu apa harapan mereka? Saya berharap Pak Jokowi dan Pak JK memenuhi semua janji-janjinya dan tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Karena generasi muda sekarang ini udah banyak mungkin yang kecewa sama Indonesia, nggak terlalu bangga juga gitu jadi orang Indonesia. Kalau bisa ke depannya dengan pemimpin yang baru, Jokowi JK, aku berharap sekali generasi muda itu bangga jadi orang Indonesia dan membawa yang bagus-bagus di luar sana, bukan yang jelek-jelek. Sebenarnya yang bikin saya senang adalah semangat kita sebagai bangsa Indonesia ternyata masih ada gitu, karena udah banyak orang yang mulai pesimis gitu kan, tapi timbul harapan baru lagi gitu. Nah, Mas Abdi, sekarang kan pemilihan presiden udah selesai dan presiden udah kepilih. Nih, apa sih yang akan dilakukan Mas Abdi dan teman-teman sesudah ini? Ya kembali jadi emang kita musisi ya, menjadi musisi. Sekarang ini Sleng lagi dalam studio. 4 yang lain sekarang ini lagi di dalam studio lagi ngerjain album. Saya doang yang bolos-bolos. Nah, kita berharap bisa rilis album tahun ini. Ya, kita akan kembali jadi musisi. Bukan kembali sih, kita tetap sebagai musisi dan tetap sebagai masyarakat yang kritis terhadap pemerintah. Ini akan, walaupun kita kemarin sempat dekat dengan tim Jokowi JK, sekarang kita harus menjaga jarak setelah ini, bahwa menjaga jarak agar kita bisa objektif menilai mereka. Kalau ya sekarang kita menunggu aja. Kita berharap sih semua yang kita harapkan dan semua apa yang dijanjikan oleh Jokowi JK dalam visi misinya itu bisa tercapai. Tapi memang kita sebagai masyarakat juga harus sadar bahwa keberhasilan mereka itu harus didukung oleh semua rakyat. Kalau rakyat nggak dukung ya percuma juga. Kita udah memilih mereka, kita harus mendukung mereka gitu. Tapi harus tetap menjaga jarak, kritis, dan objektif menilai. Sesudah pemilihan presiden ini mungkin nggak Sleng ini akan Mas Abdi dan teman-teman mungkin menjadi aktif dalam merekonsiliasi lagi masyarakat yang sempat kepecah kan sampai jadi 2 kubu seperti itu. Oh ya, ini kan hanya perbedaan perbedaan dalam memilih pilpres ya. Kan tujuannya sama. Mereka juga yang memilih Prabowo dan yang memilih Jokowi kan sama tujuannya ya. Kita kan pengen Indonesia jadi lebih baik, mereka pengen Indonesia lebih baik, kita juga sama sebenarnya. Jadi sebenarnya kita berhasil, dua-duanya berhasil karena kita berhasil dua kelompok ini dua-duanya berhasil karena kita berhasil
berhasil melakukan demokrasi, berhasil melaksanakan demokrasi. Kita berhasil berpartisipasi dalam demokrasi. Kemungkinan ada rencana nanti kita akan ya mungkin melakukan konser bersama. Konser bersama untuk Persatuan Indonesia. Kan sekarang hashtagnya 1+2 sama dengan 3 Persatuan Indonesia. Kalau untuk dari Mas Abdi sendiri, kenapa sih Jokowi? Apa sih kelebihannya dia dan mungkin apa kekurangannya dia yang Mas Abdi lihat dari sosok Jokowi? Kenapa bisa sampai mendukung segitunya gitu? Pertama dia orang yang kita anggap bersih karena baru lahir dari tidak punya beban masa lalu. Ya, satu. Track recordnya jelas gitu ya. Dan kita anggap dia sudah sebelum dia menggagaskan revolusi mental, dia sudah melakukan itu sendiri pada dirinya, kota yang dia pimpin gitu, keluarganya, dua kota yang dia pimpin itu tercermin, revolusi mental itu tercermin di kota-kota yang dia pimpin. Dan saya nggak mengatakan ini asal ngomong aja, karena kita benar-benar melakukan riset kecil-kecilan. Slang pernah menyusun namanya revolusi cinta. Revolusi cinta itu list nama-nama, kita mencoba mengumpulkan list nama-nama orang terbaik di Indonesia yang bisa membawa Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Bim-Bim, Ivanka itu orang yang paling rajin menyusun ini di Slang. Mereka setiap hari ini kita ada media menceritakan figur seseorang, kita akan catat. Kalau orangnya dalam 3 bulan, 6 bulan ternyata ada kasus di KPK, kita coret lagi. Oke. Dan itu dilakukan salah satu namanya adalah Jokowi. Dan sejak 3 tahun lalu, masih Jokowi, 3 atau 4 tahun lalu ya, dia masih di Solo. Nama dia udah masuk. Nama dia yang ada dalam revolusi cinta kita itu namanya Jokowi, Anies Baswedan, Dahlan Iskan, orang-orang muda yang bersih dan punya punya pemikiran progresif untuk kemajuan bangsa. Yang beda dengan gaya-gaya orde lama gitu ya. Dan kita lihat maksudnya Jokowi itu sekarang masih konsisten begitu ya, dari Solo kemudian ke Jakarta kemudian. Konsistensi itu penting. Banyak memang yang masuk dalam list dan keluar karena tidak konsisten. Jadi dicoret. Jadi target kita waktu itu 1000 nama, sampai sekarang itu cuma 57 nama. Oke, baik, makasih Mas Abdi sudah ngobrol-ngobrol dengan kami. Sama-sama. Ya pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Abdi Negara, gitaris Slang yang menjadi motor gerakan relawan demokrasi. Awis Meranani untuk Election Radar.